Ini juga penting, Prof, menurut saya, Prof. Seringkali enteng sekali mengucapkan kata kafir, begitu, Prof. Nah, sebenarnya sedikit melenceng dari Islam, dia dikatakan kafir. Kemudian ada suatu hal yang tidak sepakat dengan Islam dikatakan kafir. Sebenarnya makna kafirnya apa sih, Prof? Menurut Profesor sendiri, Prof? Apakah memang semudah itu kita melontarkan kata-kata itu terhadap dengan seseorang, begitu, Prof? Termasuk juga sesama Muslim, begitu, Prof? Iya. Jadi saya kira mengkafirkan orang itu bahaya. Itu bisa mental tuh. Kita ada hadis Nabi kan, mengkafirkan orang yang tidak kafir itu berarti dirinya kafir. Nah, jadi saya kira begini. Kafara itu artinya bukan menutup ya kan, kafir. Nah, di dalam disertasi menarik itu adalah Dr. Harifudin Cawidu namanya. Itu disertasinya di UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsep kufur dalam Al-Quran. Siapa sih yang dianggap kafir dalam Al-Quran? Nah, kafir di situ ada 9. Ya, yang saya ingat misalnya gini. Termasuk yang kafir itu orang yang munafik, hipokrit. Itu kafir juga. Orang pembohong itu kafir juga. Orang yang mendolimi orang lain kafir juga. Ada koleksi ayatnya masing-masing itu. Bahkan orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah itu juga kafir. Ada ayatnya kan. La in syakartum la azidantum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu kufur nikmat itu juga itu kafir juga itu. Tapi kafirnya kufur nikmat. Ya kalau murtad atau pindah agama atau memang dari tidak pernah beragama itu memang sudah masuk kafir dalam pengertian substansi ya kan. Tapi ada 9 kategori kafir dalam disertasi itu. Nah kalau kita mengkafirkan orang, jangan-jangan kita pun juga kafir. Mendalimi orang, memfitnah orang, padahal kita sendiri juga tidak melakukan hal seperti itu kan, memfitnah orang itu kan juga kafir. Kita mengkafirkan orang, padahal kita juga pada saat yang bersamaan kafir. Ya kan, mendalimi orang kan kafir. Jadi memang harus berhati-hati terkait dengan kata-kata ini, begitu, Prof. Introspeksi diri, begitu ya, Prof, ya? Iya. Baik, Prof. Saya mau terakhir beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ini terkait dengan bulan suci Ramadan, begitu ya, Prof, ya? Apa yang mungkin Profesor ingin sampaikan kepada umat Muslim di Indonesia tentunya terkait dengan menjalankan bulan suci Ramadan di kondisi pandemi di tahun kedua seperti saat ini, begitu ya, Prof, ya? Apa yang harus dilakukan, begitu? Ada yang ingin sampaikan, Prof? Silakan, Prof. Yang pertama, Ramadan itu artinya menghanguskan, membakar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan hanya menghanguskan dosa masa lampau kita, ya, tapi juga adalah menghabiskan virus corona ya, yang ada di sekitar kita. Ramadan dalam keadaan penuh cobaan seperti ini, mudah-mudahan pahalanya juga akan lebih bagus amalia kita selama Ramadan ini. Dan yang ketiga, hati-hati kita dalam menjalankan ibadah. Jangan sampai karena emosi keagamaan kita sampai meninggalkan aturan protokol kesehatan, sehingga kita nanti akan menimbulkan persoalan pada diri sendiri atau keluarga. Ya, ini kan bukan situasi normal kita sekarang ini ya. Ya, kalau memang mau pergi ke masjid, betul-betul indahkan protokol, atur jarak, ya, cuci tangan, pakai masker itu paling wajib itu ya. Kemudian juga kerumunan dihindari. Enggak usah terlalu lama di masjid karena di situ kan banyak orang. Yang penting sudah melakukan tugas-tugas kewajiban salatnya, sudah selesai tarawihnya, witirnya, pulanglah ke rumah. Nanti kalau mau ya subuh lagi. Itu pun juga jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama di masjid di tengah banyak orang, ya orang bayangkan membuang oksigen bernapas, menghirup napas dalam ruang tertutup seperti itu kan. Apalagi kalau enggak masker atau maskernya itu cacat ya, masker palsu misalnya, itu kan berpotensi untuk menimbulkan persoalan. Jangan mentang-mentang sudah divaksin, ingat bahwa jenis vaksin kita itu hanya mampu menangkis hanya sekitar 60% itu ya. Berarti peluangnya 40% masih bisa kita ketularan. Jangan over confidence, saya kan sudah divaksin 2 kali malah. Bukan berarti bahwa kita sudah divaksin lalu buka masker. Ya, saya buka masker kan ini masih ada ini, cuma kita mau jarak kan ya. Tetap menerapkan protokol ya, Prof, ya? Iya, dimanapun kita harus pakai masker. Ya. Ya. Tapi kalau seperti kita ini kan harus juga ini saya sudah semprot ini di sekitar saya ini. Kita Baik. harus Sebelum memperhatikan.
Ya, sebelum saya akhiri, Prof, ini tahun ini juga kembali pemerintah melarang mudik. Saya mau nanya nanti Profesor mau pulang kampung kemana nih, Prof? Kira-kira, Prof? Iya, kita harus taat azas ya. Kita harus menjadi contoh terhadap makmum kita kan. Wah, masa imam besarnya begitu, nah, siapa lagi yang mau diikuti kan. Jadi itu resikonya menjadi imam besar itu, Mas, ya. Memang harus berat itu, tidak gampang itu. Makanya itu ya mudah-mudahan ya tidak terlalu lama lah menjadi imam besar ini. Kita mohon kepada Allah ada imam besar yang lebih bagus, lebih hebat dan lebih lebih utuh. Ya, saya hanya mungkin karena pengisi waktu, enggak ya udahlah, mudah-mudahan Allah memberikan, orang yang terbaik untuk memimpin Istiqlal ini ke depan. Baik, terima kasih Profesor atas waktunya. Kita harapkan mudah-mudahan dengan kondisi saat ini Istiqlal akan segera dibuka dan kemudian nanti kita juga akan berharap kerinduan kita terobati nih Prof untuk bisa sholat berjamaah di Masjid Istiqlal, nanti juga bisa sholat tarawih bersama dan nanti kita juga mungkin bisa menyaksikan sholat Idul Fitri langsung dari Istiqlal Jakarta ya Prof ya. Yo, insyaallah. Baik. Terima kasih Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan dengan demikian, berakhir sudah program Meet the VVIP kita untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker jika Anda beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa.